Kembali di Q&A masih bersama Prilly. Nah, Pril, sekarang kita mau ngobrol. Tadi kan sebelumnya kamu bicara soal pasangan yang setara. Bicara soal pasangan kan ada cinta, love. Aku cuma pengen tahu dulu nih, love language Prilly itu apa aja sih? Kan katanya semua love language itu dimiliki oleh seorang Prilly Latuconsina dalam menjalin sebuah hubungan. Ini dari yang aku riset sih, benar nggak sih? Benar, karena aku lumayan bucin. Bucin. Kalau punya pasangan bucin. Bucin, apalagi kalau pasangannya setara. Kalau nggak setara nggak bucin? Nggak bucin. Oke. Apa saja love language kamu dalam menjalin sebuah relationship yang bisa mungkin dibagikan buat kita, kenapa itu penting? Nah, balik lagi aku tuh biasanya ngelihat dulu pasangan aku tuh butuhnya apa. Jadi aku akan memberikan yang dia butuhkan. Karena biasanya perbedaan love language itu juga jadi salah paham. Misalnya love language aku itu word of affirmation, tapi aku nggak quality time, akan dianggap kurang waktu buat dia karena mungkin dia quality time. Jadi sebenarnya aku pasti akan selalu berdiskusi sama pasanganku. Kamu tuh berharapnya, ekspektasi kamu terhadap pasangan maunya pasangan yang seperti apa gitu. Terus kamu tuh orang yang seperti apa. Nanti kita akan ketemu di tengah. Nah, kebetulan kita itu sama-sama paling atasnya itu act of service. Jadi kita suka melayani, suka kayak masakin atau mijitin atau apa gitu suka. Gitu. Itu act of service itu diketahui dari kalian sama-sama menjalankan tes atau diskusi aja? Dia udah tes sendiri, aku tes sendiri, terus diskusi. Aku tuh sukanya pasangan fit aku kalau gini. Tes ya, iya. Untuk pacaran. Aku tuh suka gini. Iya, sama aku juga suka gini. Nah, karena kita sama-sama suka act of service, jadinya kan makin merasa dicintai kan, karena nggak ada kesalahpahaman di situ gitu. Terus yang kedua, word of affirmation gitu, karena sama-sama butuh afirmasi nih, dan kayaknya approval pasangan tuh penting banget buat aku. Jadi kalau misalnya aku nggak disetujuin sama semua orang, tapi pasanganku setuju, aku nggak apa-apa. Yang penting pasanganku suka. Jadi ketika dia mencapai sesuatu, jangan lupa dikasih afirmasi positif, jangan lupa dikasih semangat gitu. Wow, so sweet. Gian, coba. Kayaknya pejabat kita kurang act of service ya. Kalau dilihat dari Aku tuh kalau mau lempar ke Gian agak kan. kalau dilihat dari love language ya kayaknya. Enak banget punchline-nya ya. Ya karena emang benar banyak di hubungan relationship anak muda zaman sekarang itu suka nggak ketemu kan ya. Atau mungkin gini Gian, antara mungkin pemerintah dan rakyatnya tidak setara. Iya, kalau masyarakatnya itu mungkin physical touch, kalau pejabat itu physical attack kali ya. Tapi aku pengen nanya ke Kak Prilly, dalam relationship sebenarnya ketika lagi di titik mungkin lagi sedih atau apa, lebih meluangkan waktu ke pasangan, cerita ke pasangan atau ke orang tua? Ke pasangan. Oke. Ke pasangan. Karena aku adalah anak perempuan pertama ya, yang mungkin kita semua tahu kalau anak perempuan pertama lagi kayak mentalnya tuh harus baja dari kecil gitu. Terus kan kayak memang ya didikan orang zaman dulu yang kayak ngalah sama adek gitu-gitu kan segala macam. Jadi karena aku udah jadi kakak di saat aku umur 5 tahun, jadi dari kecil itu aku udah biasa mengalah dan tidak memperlihatkan ekspresi aku gitu. Terus juga karena anak pertama dan akhirnya suka ngeliatin orang tua berdiskusi, terus orang tua juga suka nanya, suka curhat sama aku sebagai anak. Jadinya tuh aku nggak enak kalau mau minta sesuatu atau mau gimana. Jadi dulu mama tuh bilang, iya kamu tuh dulu kalau mau mainan terus dibilang enggak, ya udah nggak akan pakai tantrum atau apa. Jadi ya enak banget tinggal bilang aja nggak ada papa, nggak ada uang. Oh ya udah oke, sampai lupa sendiri gitu. Nah itu tuh didikannya udah kayak gitu dari kecil. Jadi aku agak susah berekspresi ya kalau sama orang tua ya, kayak agak malu. Terus juga takut orang tua ikutan sedih, takut mereka khawatir. Jadi ya biasanya yang melihat full ekspresi aku tuh cuma pasangan sih. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan para panelis, kita mau ada sedikit games dulu. Prilly mungkin boleh putar kursinya mengarah ke pintu. Yes. Oh gini. Oke. Nanti akan ada pertanyaan dari panelis, boleh dijawab. Silakan panelis untuk mempersiapkan diri. Nggak boleh nengok, nggak boleh nyontek. Oke. Ini baru dipersiapkan grafisnya ya. Oke, sekarang panelis berikan pertanyaan ke Prilly dan Prilly langsung aja jawab cepat ya. Kita mulai gamesnya. 3, 2, 1. Apa faktor terpenting dalam hubungan? I know this is my boyfriend. Susah. Oh my God. Ini kita bekerja sama dengan Metro TV yang sangat sulit ini. Oh my God.
Oke, silakan. Tunggu. Kok bisa langsung tahu kalau itu suaranya Omara? Aku udah hafal banget. Karena setara itu tadi ya. Nah, Aku udah hafal. Omara This is kenapa? so funny. Ya karena kita kan emang temanya surprise ya. Cuman aku pas tadi di belakang udah kayak ini sepertinya udah kebaca gerak-gerik dari langkah aja Prilly kayak udah tahu deh. Gak usah suara diubah juga kayaknya kita sudah memworkshop banyak sekali suara-suara bersama. Oke, Doraemon kenapa bawa Doraemon? Prilly suka Doraemon? My favorite cartoon ya. Sampai malam ini udah Doraemon keberapa yang dikasih atau yang dipunyai Prilly? Aduh, aku banyak banget sih. Aku punya semua seri komik Doraemon dan semua koleksi-koleksi mulai dari piring, gelas, lampu, boneka, apapun bentuk Doraemon aku punya. Omara udah berapa kali kasih Doraemon? Ini pertama. Oke, tepuk tangan. Omara boleh kembali ke sana. Tapi aku nyaman di sini gimana? Oh gitu ya? Silakan. Oke. Doraemon dibawa kan buat Prilly kan bukan buat Oh iya, aku benar, kan. benar. Jadi semalam Aku suka Nobita soalnya. Semalam itu aku kirimin link, aku akan diundang ke acara ini gitu kan. Oh gitu. Tunggu jujur, yakin nggak saling cerita? Masa sih pacaran nggak saling cerita? Enggak, dia pinter Nggak banget. acting kan, Dia Prilly? pinter. Sekarang kamu kan aktor nih. Ini kalau aktor keju. Aku akan diundang ke sini ya. Cuma kayaknya pertanyaannya akan kayak berat gitu deh, bukan pertanyaan yang sehari-hari gitu. Oh, aku gitu. bilang gitu. Terus? Aman nggak ya gitu? Emang kamu mau bahas apa? Ya nggak tahu sih, mungkin pendidikan atau apa gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang gini gimana? Terus aku kayak ala-ala. Jadi kita berdua itu punya Simulasi. program Prom Talk, Prilly Omara Talk. Nah, di mana kita di situ membahas satu isu, terus kita diskusi, kita post di Instagram. Oh, Prom Talk tuh Prilly Omara Talk. Emang apa harusnya? Nggak tahu. Gimana sih? Coba praktekin latihan simulasinya gimana kemarin? Jadi kita udah simulasi nih. Kita simulasi. Kita tadi katanya ngomong ngebahas soal pendidikan gitu. kan. Terus gimana tuh kemarin Ya berarti aku simulasinya? seperti interview Prilly. Prilly, bagaimana menurutmu soal ekosistem pendidikan di pelosok-pelosok macam itu? Jadi kita ngobrol panjang lebar. Terus ya udah jawab gitu. Oh oke, tapi benar-benar nggak tahu ya? Nggak tahu, terus dia bilang gini, nanti pas kamu jawab kamu rekam ya gitu. Aku pengen lihat pas kamu jawab soal pendidikan gitu, soalnya it's interesting. Oh ya oke. Ya aku nggak ada curiga apapun sih, jadi. Berarti mudah dibohongin juga nggak sih? Wah. Kok jadi gitu? Thank you ya by the way Omara kerjasamanya luar biasa. Prilly itu suka banget gigit sedotannya nggak sih? Sampai sekarang masih? Enggak, karena udah nggak pakai sedotan plastik. Oh udah nggak pakai sedotan. Jadi kriteria sedotan apa yang layak kamu gigit? Jadi ini tuh ada cerita lucunya. Jadi aku tuh suka ngegigit sedotan dari SD. Kan Oke. dulu suka sekolah jajanan-jajanan minuman-minuman manis tuh yang di plastik terus ada sedotannya kan. Zaman dulu karena uang jajan terbatas ya. Jadi agak pelit tuh kalau mau diminta teman. Karena kayak aduh jajannya cuma 1.500 gitu. Ntar nih kalau habis belinya lagi ribet nih gitu kan. Jadi sama aku gigit supaya teman aku nggak minta gitu. Omara tadi Prilly sempat bilang bahwa kamu adalah pasangan setaranya Prilly, makanya kamu berhasil menaklukkan hati Prilly. Nah, sesetara apa sih Omara menurut kamu? Nggak, mungkin dari awal aku juga nggak pernah ngelihat adanya menaklukkan hati gitu. Jadi aku tidak menaklukkan hati Prilly, Prilly juga tidak menaklukkan mata atau hati aku gitu. Bener-bener kesetaraan itu terjadi ketika seperti kayak kimia kan ada equilibrium ya. Jadi ketika semua chemical dan semua secara realita cocok, maka akhirnya kecocokan. Jadi sebenarnya tidak ada yang disetting, cuman kebetulan aja kita ternyata cocok di banyak banget hal, bahkan hampir semua hal gitu. Yang paling penting adalah ketika ada ketidakcocokan itu kita bisa mitigasi dan kita bisa nge-handle itu dengan cara yang juga cocok, dan itu menurut aku kesetaraan bagi aku ya, tapi nggak tahu mungkin bagi Prilly. Bagi Prilly? Ya sama sih sebenarnya, karena kita dulu kan awalnya temenan dulu. Terus kita sering ngobrol gitu di lokasi syuting. Jadi kita disatukan di Project Budi Pekerti. Ngobrolin soal banyak hal, soal hidup sih ya, hidup in general gitu. Terus kita punya pandangan yang sama gitu. Terus kalau misalnya ada satu isu kita bahas, cara komunikasinya tuh juga cocok gitu. Terus akhirnya cocok, akhirnya kita jadi pasangan. Terus pas jadi pasangan, aku ngerasa di saat aku bisa menjadi sosok yang lebih baik karena pasanganku, itu menurutku berarti pasanganku setara banget, dan bahkan dia bisa menjadikan aku pribadi yang lebih baik gitu. Karena itu aku rasakan di saat aku ya relationship sama Omara. Dulu aku agak takut memulai relationship karena aku takut relationship itu menghambat pekerjaanku dan menghambat mimpiku gitu ya. Dengan isu-isu perempuan yang ada saat ini gitu, ketika kita punya mimpi atau punya achievement, bisa jadi dianggap sombong. Tapi ketika aku relationship sama Omara, aku menjadi orang yang lebih baik, dan malah aku lebih berambisi lagi untuk menggapai sesuatu yang aku anggap nggak mungkin. Karena dia memberikan support yang luar biasa, memberikan masukan gitu,
Bahkan dia tuh aku namain di kontak aku adalah Omara my GPT. Karena I don't need GPT, I have him. He's like my Google. Rekan-rekan panelis? Iya, Oke. Ya, so happy. Kamer dulu. Seneng banget ngeliat kalian berdua. Ini adalah acara pertama kita, by the way. Oh ya. Oh wow, tepuk tangan. Ini adalah acara pertama kita. Tampil di TV talk show pertama kita. Pertama. Oh, thank you so much. Kita promo pun kita nggak pernah bareng. Nggak pernah. Oh gitu ya. Emang nggak ada waktu atau emang belum mau atau Karena nggak cocok aja schedule aja. Iya, gitu ya. Dan mungkin secinta itu kita dengan program ini. Thank you. Jangan lupa nanti di post bagian itu juga. Oke, Kamer silakan. Iya, pertama kali ngeliatnya satu layar di film Budi Pekerti. I love the movie, excellent movie. Thank you. Sekarang ketemu lagi berdua, and I'm so happy both of you find each other. Karena aku tuh selalu bilang, you find your better half. Kenapa orang bule tuh ngomongnya better half? Because of that half, you become better gitu. Yeah. Exactly like what you said. Pertanyaannya buat Prilly dan buat Omara adalah, seseorang itu bisa berubah karena cinta. Nah sekarang ketika kalian sudah menemukan cinta, apa yang berubah dari Prilly yang sebelumnya nggak pernah terjadi tapi sekarang jadi berubah? Termasuk juga untuk Omara. Yang berubah dari aku tuh dua ya. Aku nggak takut menceritakan mimpiku ke pasangan. Jujur aku tuh bukan cuma ke pasangan aja ya, ke orang lain aja tuh aku agak takut gitu. Karena takut dijudge, muluk-muluk banget sih. Atau kayak, kenapa sih pengen ngejar itu gitu. You have everything, but why gitu. Kenapa sih harus kerja terus? Itu tuh adalah komentar yang sering aku dengar gitu. Aku selalu dianggap terlalu ambisius atau perfeksionis gitu ya. Okay. Makanya tadi yang komen-komen netizen itu, pantes nggak laku, pantes ini karena terlalu ini gitu kan. Jadi aku tuh agak terlalu takut untuk menceritakan diriku sepenuhnya ke orang lain. Aku suka dianggap lancar berbicara, sharing kehidupanku, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu sepenuhnya hidupku itu seperti apa dan apa yang aku rasakan itu seperti apa. Nah pas ketemu sama Omara, aku berani untuk embrace itu. Aku embrace, aku punya mimpi ini, aku tipe orang yang kayak gini, aku pengen mencapai A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan aku nggak takut dia akan ngejudge aku karena aku tahu dia akan terus mensupport dan malah membantu aku gitu untuk bisa menggapai mimpi-mimpi tersebut. Dan aku harap aku juga bisa menjadi sosok yang sama untuk Omara di saat dia ingin menggapai mimpinya. Terus kedua, aku jadinya nggak takut untuk berkomitmen ya. Dulunya tuh agak takut. Kalau Omara apa yang paling berubah? Aku jadi terbuka sih, aku jadi lebih jujur dan lebih terbuka gitu. Aku rasa aku mungkin bukan orang yang paling terbuka kepada orang-orang terdekat pun juga atau bahkan ke pasangan gitu. Tapi sejak aku bertemu Prilly, aku merasa aku sangat terbuka. Hal-hal yang aku rasa itu buruk bagi aku pun juga tunjukkan pada dirinya gitu. Karena menurut aku itu my true self. Aku tidak suka jika pasangan aku melakukan ABC gitu. Aku tidak nyaman lah, taruh. Aku berani membicarakan itu dan aku tidak pendam atau aku ketika aku tidak senang aku pun juga tidak pura-pura senang gitu. Dan itu menurut aku adalah satu hal yang aku baru rasakan sekarang. Kak Jen, satu lagi Kak, ada yang ditanyakan? Aku nunggu. Aku nunggu loh ini. Enggak. Kalian berdua kan punya podcast ya? Iya. Iya, punya podcast. Nah, kan harapannya kan pasti langgeng sampai ke jenjang berikutnya. Tapi kalau amit-amit ada apa-apa, gimana nasib podcastnya? Itu juga pertanyaan yang baik. Udah ada omongan bodoh gini nggak? Oke. Siapa yang bawa mic, siapa yang bawa headset? Omara dulu. Mixer juga, iya. Iya benar. IP-nya kemana tuh si IP prom itu? Aduh. Ya, IP-nya udah ada kontrak IP bersama kan? Kita sih janjian waktu itu mungkin nggak lanjut ya. Enggak Kak, amit-amit gitu. Maksudnya kita kan di kontrak pun selalu ada force majeure kan. Betul. Jadi jika itu terjadi, sepertinya mungkin tidak jalan. Kalaupun jalan akan berbeda konsepnya gitu. Itu mungkin dari aku ya. Iya, sama sih sebenarnya gitu kayak. Sebenarnya aku juga tipe yang takut banget untuk memulai pekerjaan atau memulai sesuatu sama pasangan gitu ya. Walaupun itu kita mulainya sebenarnya ya udah itu konten, bukan bisnis atau yang berat gitu ya. Itu ya udah kita pengen bikin konten bareng. Ya karena kita senang berdiskusi, terus kadang diskusi kita ini bagus deh kalau kita share ke orang-orang gitu. Agak takut juga tuh awalnya. Sama aku juga pasti kan cewek punya overthinking ya, punya pikiran kayak kalau nggak lanjut gimana nih, malah bagus lagi kontennya gitu kan. Balik lagi karena prom itu adalah Prilly Omara, kalau misalnya kita nggak pacaran lagi ya mungkin formatnya akan berbeda. Tapi aku bilang sih sama dia, there is no exit in this relationship. Jadi apapun masalahnya, try to fix it gitu. Tapi
Kalau boleh aku tambahkan ya itu Boleh. mungkin basis dari pemikiran itu gara-gara kayak contoh ibarat kata nanti suatu saat ke depannya kita memiliki barang yang sama-sama kita miliki gitu. Yang terpenting adalah bukan barangnya tersebut yang kita lihat, tapi ke bawah kita tuh bareng dan ini adalah buah dari kebersamaan kita gitu. Jadi ketika kebersamaan itu udah hancur ya apapun yang di bawahnya itu udah jadi sekunder gitu. Itu bukan menjadi prioritas gitu. Cuma kadang tuh kan biasanya prakteknya ketika orang dalam sebuah relationship apapun itu ya bentuknya begitu. Kadang tuh logika dan emosi itu kadang nggak nyambung. Nah bagaimana Prilly mengontrol itu agar tetap harmonis, agar tetap punya visi yang sama gitu gimana? Tipsnya apa sih? Tidak mudah loh menjalin sebuah relationship. Iya, ya nggak mudah banget kok gitu ya. Cuma biasanya kalau kita berselisih paham gitu ya, atau kita bertengkar, kita berdua tuh sama-sama nanya dulu, ini marahnya beneran karena alasan yang dibilangin atau sebenarnya ada alasan terpendam yang kita nggak mau pasangan kita tahu. Awal-awal sama Omara pas aku sama dia, terus kita berantem, terus cara menyelesaikan kayak gitu aku oke, yes, ini aku cocok nih sama dia. Karena aku tuh tipe yang suka ceritain ya. Jadi pernah aku misalnya nggak suka sama sesuatu, itu aku bikin decknya. Kenapa aku nggak suka gitu? Nah, kadang kan apa gue present ke orang ini gue nggak suka apa-apa gitu. Ternyata aku kalau berantem sama Omara tuh udah nyiapin poin-poinnya. Jadi kita kalau berantem gini, oke, kita berdiskusi sekarang. Nadanya gini ya, oke, kita berdiskusi sekarang. Jadi gini, yang aku nggak setuju adalah poin 1. Gini. Poin 2. Nah, nanti aku akan bikin counter argumennya. Nah, menurut aku poin 1 adalah gini. Jadi kalau direkam kita berantem itu sebenarnya kayak seminar sih lebih tepatnya ya. Enggak, rapat dengar pendapat DPR ya. Sebenarnya kayak seminar. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.